Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Oktavia Ulya Mafaza, Anggoro Mukti Waluyo Jati, dan Nida Tahara Syifa akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, marilah kita simak ilustrasi video mengenai pertumbuhan dan perkembangan berikut ini. Tumbuhan pasti mengalami perubahan ukuran, berat, serta kedewasaannya. Maka dari itu, apa hubungannya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Di mana pertumbuhan dan perkembangan seringkali disamaartikan karena kemiripannya. Namun, pada konsep dasarnya tetap saja berbeda. Lalu, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Apa saja yang membedakan dari keduanya? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Pada materi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya protoplasma sel pada suatu organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan jumlah sel yang sifatnya tidak akan kembali ke keadaan semula. Perkembangan merupakan proses tumbuhan menuju kedewasaan yang disertai dengan pematangan fungsi organ dan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berikut merupakan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pada proses pertumbuhan, tumbuhan akan bertambah ukuran dari segi ukuran, berat, lebar, dan volume. Pada perkembangan, tumbuhan akan memiliki keadaan yang bertambah dewasa, lebih teratur, dan kompleks. Proses pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, sedangkan pada proses perkembangan lebih bersifat kualitatif. Sifat irreversibel terjadi pada proses pertumbuhan yang berarti pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan pada perkembangan memiliki sifat reversibel, yaitu dapat kembali ke keadaan semula. Perbedaan yang terakhir, pada pertumbuhan sifatnya dapat diukur menggunakan alat auxanometer, sedangkan pada perkembangan tidak dapat diukur. Untuk yang selanjutnya yaitu ada perkecambahan. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji, di mana masa dormansi adalah masa inaktif dari biji tersebut. Kemudian tipe perkecambahan ada dua, yang pertama perkecambahan epigeal dan yang kedua perkecambahan hipogeal. Untuk tipe perkecambahan yang pertama yaitu ada perkecambahan epigeal, di mana kondisi ini bagian hipokotil atau ruas batang di bawah daun lembaga yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Atau bisa disebut kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu kacang hijau, melon, dan kacang tanah. Kemudian pada tipe perkecambahan yang kedua ada perkecambahan hipogeal, di mana kondisi ini bagian epikotil atau ruas batang di atas daun lembaga yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon tidak terangkat ke permukaan tanah atau tetap berada di dalam tanah. Contohnya yaitu padi dan jagung. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Pada dua faktor itu masih dibagi lagi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup di mana tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Yang kedua ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaruh berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman adalah yang pertama hormon auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kaolin, dan asam traumalin. Kemudian masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah nutrisi.
Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan setara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Setara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Kemudian yang ketiga ada air dan kelembaman. Air dan kelembaman merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Kelembaman mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembaman juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Kemudian yang keempat kita masuk ke suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Kemudian ada pH bagi pertumbuhan pH berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi pH tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kemudian ada oksigen atau O2 berperan penting pada penyerapan nutrien oleh akar tumbuhan. Oksigen dapat mendorong masuknya nutrien-nutrien dari dalam tanah seperti nitrogen, amoni, dan sulfur masuk ke dalam dinding sel akar. Nutrien-nutrien ini kemudian digunakan untuk membentuk jaringan baru tumbuh sehingga tumbuhan dapat bertambah besar.